Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudu samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Bapak-bapak, ibu-ibu, bini sepuh, sesepuh, saudara-saudaraku, adik-adik jamaah sholat tarawih yang kami muliakan. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sungguh besar karunia rahmat dan hidayah yang Allah karuniakan kepada kita semuanya, sehingga sampai malam hari ini kita semua bisa melanjutkan ibadah siam di bulan Ramadan ini, dan di malam hari ini dipertemukan di Masjid Agung Al-Madaniyah Kabupaten Karanganyar, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dari serangkaian ibadah di bulan Ramadan ini menjadi amal soleh kita semuanya, amal soleh yang diterima, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kita tidak terasa, ternyata kali ini sudah hampir di penghujung bulan Ramadan. Sehingga tidak lama lagi kita akan ditinggalkan. Kita tidak terasa. Sebagaimana tidak terasanya kita hidup ini, ternyata yang selama ini tidak pernah kita pikirkan, ternyata kita hidup di dunia ini sudah sekian tahun lamanya, sesuai dengan umur kita masing-masing. Siapa yang membayangkan kita hidup di dunia ini sudah lama? Yang sudah tua seperti saya ini sepertinya kok baru 20-an tahun. Ternyata sudah setengah abad lebih. Tidak terasa itu semua. Padahal Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mau tidak mau kita hidup menjalani hari-hari yang kita lalui itu pada hakikatnya adalah mendekat ke liang kubur. Pada hakikatnya kita semakin mendekat untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah memperingatkan kepada kita, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kathang famulaqih. Wahai segenap manusia, sesungguhnya kalian telah berupaya, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menemui Tuhanmu, dan engkau akan menemuinya.
Artinya, kalau sekarang ini kita bermalam hari, besok mengalami hari yang baru di pagi hari, kemudian siang, sore, malam, itu hakikatnya kita sudah melangkah demi selangkah untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernahkah terpikir dalam hati kita, apa kira-kira yang akan kita bawa, bekal yang harus kita persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Untung kita semua oleh Allah pada tahun ini diketemukan di bulan Ramadan, sehingga kita banyak beribadah, bisa beribadah puasa, bisa melakukan sholat tarawih, bisa banyak beramal, bisa banyak mendekatkan diri kepada Allah. Apalagi Bapak-bapak dan saudara-saudara yang pada 10 hari di akhir bulan Ramadan ini bisa melakukan itikaf. Maka kami apresiasi, mudah-mudahan betul-betul dalam itikaf itu menjadi semakin dekat diri kita kepada Allah. Adapun yang belum berkesempatan untuk melakukan itikaf, mudah-mudahan dapat mengimbangi dengan amal hasanah yang lainnya, sehingga tidak tertinggalkan dari amaliyah sebagai bentuk pembelajaran pendidikan atau madrasah Ramadan ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, besok di hadapan Allah kita itu akan dihadapkan kepada pertanggungjawaban yang tidak ringan. Kita hidup di dunia ini. Rasulullah memperingatkan kepada kita bahwa dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an umrihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min ainak tasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Yang artinya seorang hamba besok di hari akhirat itu tidak dapat beranjak, tidak dapat pergi, tidak bisa beralih tempat sebelum ditanya 4 hal. Yang pertama yaitu an umrihi fima afnahu. Engkau gunakan untuk apa umurmu? Satu pertanyaan ini saja kita barangkali kerepotan untuk menjawabnya. Tentunya dengan jawaban-jawaban ketaatan kepada Allah, karena orang hidup di dunia itu Allah berfirman wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hidup ini untuk menghambakan diri, beribadah kepada Allah. Terus kemudian pertanyaannya akan jawab bagaimana kalau ditanya engkau gunakan untuk apa umurmu? Dalam arti bahasa ketaatan artinya. Apakah dijawab pekerjaan kita masing-masing? Enggak. Padahal itu kalau pertanyaan dihadapkan di dunia yang mungkin serba bisa menyelesaikan di dunia ini. Yang menanya mungkin temannya sendiri atau ustadznya atau kiainya barangkali mudah untuk dijawab. Tapi kalau besok yang menanya malaikat yang kita tidak pernah melihat, kita tidak pernah mengetahui keadaan sebenarnya pada saat itu, kita sulit untuk menjawabnya ketika kita hidup di dunia ini tidak menggunakan umur
hari-hari yang kita lalui itu taat kepada Allah. Sehingga dengan satu pertanyaan itu diharapkan kita sudah mulai bisa menata hati, menata hidup kita, sehingga kalau bahasa Jawanya uripe iki cetha gitu loh. Cetha apa? Dalam menghambakan diri kita kepada Allah. Sehingga kalau besok ditanya itu, ini kan sudah bocoran dari Rasulullah, sudah dipersiapkan di dunianya ini. Bolehlah kalau di bulan Ramadan ini mungkin ditanya untuk apa hidup kita, kita jawabannya mungkin bisa runtut. Bangun barangkali kalau sholat tarawihnya itu malam hari, bangun jam 2:30, melaksanakan sholat tarawih, kemudian sahur, kemudian doa, zikir, kemudian sholat jamaah ke masjid, terus begitu mungkin kebaikan-kebaikan terus kalau di bulan Ramadan. Tapi kalau sudah lewat di bulan Ramadan, apakah kita seperti itu kira-kira dalam melakukan ibadah, dalam ketaatan kita kepada Allah? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, an ilmihi fima fa'ala, tentang ilmunya dipergunakan untuk apa. Tentunya kita sekadar ilmu yang kita miliki, kita manfaatkan untuk apa gitu. Jadi kalau kebetulan diberikan amanah oleh Allah pengetahuan tentang agama, tentunya ilmu yang dimilikinya dipergunakan untuk tablik, dipergunakan untuk dakwah, dipergunakan untuk mencerahkan umat, dipergunakan untuk ya'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mengajak untuk berbuat baik dan mencegah kepada kemunkaran. Sehingga siapa saja yang diberikan amanah ilmu, hendaknya ilmu yang dimilikinya bisa berkontribusi untuk mencerahkan umat. Itu yang kedua. Yang ketiga, satu hal tetapi pertanyaan dua, yaitu mengenai anmalihi, mengenai harta kekayaan. Besok akan ditanya kepemilikan harta kekayaan itu, ditanyakan dari mana engkau peroleh dan untuk apa dibelanjakan. Wah, satu pertanyaan ini juga berat juga. Harta-harta yang kita miliki itu kalau ditanya, diruntut satu persatu, dari mana diperolehnya, engkau apa digunakannya. Berat juga ini. Padahal kita kadang terhadap harta yang kita miliki gitu saya tidak bisa menghitung. Jumlahnya tidak bisa menghitung. Apalagi ditanya satu persatu. Maka besok sama-sama orang mukmin sama-sama masuk surga. Orang mukmin kaya dengan orang mukmin miskin sama-sama masuk surga. Itu dulu orang masuk surganya itu dulu orang mukmin yang miskin. Karena apa? Pertanggungjawabannya ringan. Tapi kalau kaya, wah diruntut satu persatu itu. Sehingga hisabnya panjang. Sedang yang miskin tadi ditanya sederhana saja, tidak punya apa-apa. Cepat itu hisabnya dan cepat masuk surga. Maka jangan kecil hati kalau kita menjadi orang mukmin, seandainya kalau orang membahasakan hidupnya belum termasuk orang yang beruntung karena ekonominya termasuk ekonomi ya di bawah rata-rata lah misalnya. Tidak apa-apa. Besok justru hisabnya mudah. Besok hisabnya mudah di hadapan Allah gitu. Kemudian yang ketiga, an jismihi fima ablahu, yaitu mengenai harta, mengenai badannya. Dari kecil, anak-anak, dewasa, remaja, hingga sampai berkeluarga, sampai tua.
yang dulunya badannya kuat kemudian menjadi lemah, semakin melemah, itu digunakan untuk apa gitu. Kalau badannya dipergunakan untuk berjuang di jalan Allah, untuk rajin beribadah kepada Allah, untuk tolong menolong saudara kita yang memerlukan pertolongan karena sebagai relawan dan lain sebagainya, itu bersyukur. Tapi kalau badan kita rusak karena senangnya itu minum minuman keras yang menjadikan badan kita rusak, naudzubillah min dzalik, besok di hadapan Allah pertanggungjawabannya berat rasanya. Maka Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dengan kita dikaruniai oleh Allah di tahun ini bisa sama-sama diberikan umur, bisa beribadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan itu semua mengesankan dari segala amal, segala ibadah yang kita lakukan itu hingga dapat mencapai tujuannya, yaitu menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu di sini waktu kultum maksimal 15 menit. Maka kami kira cukup yang dapat kami sampaikan. Ada salah dan kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi mudah-mudahan kita semua dari rangkaian ibadah Ramadan yang kita lakukan, baik siamnya, qiyamul lailnya, kemudian sodakohnya, zikirnya, amal-amal yang lainnya, mudah-mudahan menjadi amal soleh yang dirahmati dan diridhoi, diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.